jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema 8 hal yang diperbolehkan tergesa-gesa dalam Islam. Tadi aku agak tergesa-gesa nih Ustadz Maulana, karena gini loh, aku kan niatnya mau nyumbang gitu kan. Tapi ternyata supir aku ketiduran gitu. Nah yang bikin aku bingung, aku kan saat ini lagi gak punya supir gitu ya, kok dia bisa ketiduran gitu. Tolong tanyakan diri sendiri. Oh, iya. Bukan itu pertanyaannya, bukan. Yang bikin aku bingung adalah aku tuh tergesa-gesa, aku udah punya niat gitu kan. Nah niatnya itu belum sampai. Nah berhubungan dengan niat tergesa-gesa seperti apa nih yang diperbolehkan Ustadz Maulana? Baik, izin Ustaz Sam dan Ustaz Pani. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak tim Islam Indah yang mengingatkan buat kita supaya tidak menunda-nunda sampai nanti kambil setan. Keduluan setan. Karena setan itu sebenarnya cara menggodanya tidak langsung menghentikan, tapi merayu, menggoda, mengiming-iming, mengasihani. Jangan Mi. Nanti berubah, celengan dari sana mau ke sini, dari tadi 100.000 berubah jadi 50.000. Makin dekat 10.000, makin dekat 5.000, makin dekat nggak usah. Seperti itu. Makanya yang harus disegerakan adalah merealisasikan segera niat baik. Ribet ya? Keren banget ya. Merealisasikan. Realisasikan. Ya, Oh, merealisasikan. Realisasikan. Membuktikan, mensegerakan. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Lalu beliau menjawab, bersedekah selama kamu masih sehat. Ingat ya, bersedekah dikala pelit. Kok bisa? Sedekah dikala takut miskin. Disedekah ketika keinginan untuk kaya. Ini luar biasa. Mau menabung tapi sedekah. Mau takut miskin tapi masih sedekah. Ini luar biasa. Maka bersedekah di kala pandemik itu luar biasa loh. Oh, Masya Allah. Bersedekah di kala pandemik. Dia sebenarnya kurang juga. Maka pernah lihat orang miskin bersedekah sama orang miskin. Oh. Itu hebat loh. Masya Allah. Iya. Pernah lihat dia berbagi roti. Padahal dia juga pingin. Itu sedekah yang luar biasa. Maka janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan. Jangan pernah menunda. Ingat 5 perkara. Sebelum, berapa perkara? 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. wow. Udah gaya liriknya salah. Kayak sebelum miskin dulu, Zat. Lapang sebelum sempit. Oh iya lah. Waduh. Saya matikan tombol deh. Jadi mohon maaf, ada namanya masa. Kan kita tidak tahu kapan kita mati. Kan kita tidak tahu, makanya harus disegerakan. Jangan pernah menunda-nunda, nanti salah niat lagi. Tadi udah mau menyumbang, tapi karena ada pengaruh-pengaruh, kalau saya segera sisihkan. Kalau misalkan ada pendapatan zakat, langsung keluarkan 2,5%. Daripada nanti keburu maaf. Rasulullah SAW pernah kejadian ketika beliau menjelang wafatnya, Nabi sadar bangun. Itu sudah disumbangkan. Pingsan lagi Nabi karena panas kan waktu itu. Maka inilah pembelajaran besar buat kita untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk bersegerakan, untuk memperbaiki niatnya. Niat yang bagaimana maksudnya? Karena niat itu di hati. Dan yang tahu niat kita cuma Allah dan kita. Makanya tidak ada yang tahu. Makanya jangan pernah disebutin dulu. Nanti keduluan setan. Nanti dihalangi setan. Makanya segerakan aja, cepat-cepat aja. Jangan sampai nanti mohon maaf tidak jadi keburu niatnya berubah. Niatnya berubah. Kalau kita bersedekah nunggu kaya, kapan nyumbangnya? Inilah biasanya yang terjadi kalau menunda-nunda. Contoh, Pak Sony kalau memang mau ada kebaikan harus dicatat. Dicatat, ada target, cuma kita sendirian tahu. Ini lari ke sini, aturkan ke sini. Paling bagus adalah mengatur manajemen waktu, itu paling bagus. Tapi memang benar sih kalau bisa ditunda-tunda, aku punya pengalaman. Mau sedekah misalnya 1 juta nih.
Tapi tunggu nanti sore aja. Lama-lama berpikir, dapat 500.000 aja ya. Apa ya? Lama-lama 10.000 yang aku kasih. Ya, Jadinya itu akan berubah itu. godaan setan ya. Akan berubah. Jadinya, aduh ya Allah. Berarti makasih ya Ustadz ya udah ngajarin aku jangan tunda-nunda. Nanti keburu kemasukan digodain setan. Akhirnya jadi niatnya melenceng jadinya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Tergesa-gesa yang dibolehkan. Kalau udah niat buat sedekah demi kebaikan ya. Masya Allah. Kira-kira apa lagi? Kali ini katanya nih berhubungan dengan ibu-ibu. Wah, Ibu-ibu. kayaknya Ustadz Bani cocok nih. Masya Allah. Untuk menjelaskan mengenai kan jamaahnya banyak ibu-ibu ya kan. Tergesa-gesa yang berhubungan dengan ibu-ibu. Apa Ustadz Bani? Apa maksudnya nih? Kan- Cocok ibu-ibu. Ya jamaahnya kan banyak ibu-ibu yang nonton. Silakan Ustadz Masya Bani, mohon Allah. penjelasannya Ustadz. Mohon istirahat Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, bismillah, walhamdulillah. Yang berikutnya adalah yang dianjurkan untuk disegerakan atau bersegera adalah berkaitan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibunya ke aku lagi. Apa itu? Yaitu tentang seorang istri melayani suaminya. Melayani apa nih? Dalam semua hal. Hajat kebutuhan suami, keperluan sehari-hari termasuk mohon maaf, masalah hubungan di tempat tidur. Semuanya itu dianjurkan untuk disegerakan. Dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga yang lainnya, wanisa'ukum min ahlil jannah. Di antara perempuan atau wanita-wanita kalian yang insya Allah akan menjadi penghuni surga. Catat nih ibu-ibu, bu, catat bu. Ibu begitu ya. Ibu-ibu ya, benar. Apa itu yang pertama? Al-wadud, al-walud, dan al-a'ud. 3. Yang pertama al-wadud, yang memiliki hati itu sangat lembut. Enggak temperamental, marah ya marah. Perempuan kayaknya nggak ada yang nggak marah, nyerocos itu nggak ada kayaknya. Ya. Karena mas settingannya begitu. Tapi dia menahan lisannya, tidak menghina, tidak memaki, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Kenapa? Karena memiliki sifat al-wadud. Yang kedua adalah al-walud. Allah takdirkan dia banyak memiliki keturunan, tidak ditahan-tahan. Ini mudah hamil tapi satu aja. Itu bukan yang dijamin Rasulullah jadi ahli surga. Bisa nggak dia masuk surga? Bisa, mungkin jalur yang lain. Gitu. Nah yang ketiga adalah al-a'udu ila zaujiha. Yang selalu bersegera kembali menemui dengan suaminya. Allati idza ghadiba zaujuha. Yang ketika mohon maaf, misalnya marah suaminya, dia datang wa tad'u, meletakkan tangannya itu di atas tangan suaminya. Lalu ngomong, "Beb," bilangnya apa ya? Itu antara manggil kambing atau Nggak manggil pakai istri. Apa? Beb. Beb, oh iya maaf. Makanya aku Beb. bilang antara manggil kambing sama manggil istri. Beb. La aduku ghamdan hatta tarda. Aku nih nggak enak makan. Nggak nyenyak tidur sampai kau ridho kepadaku sayang. Masya Allah. Ini yang merupakan nisa'u min ahlil jannah. Wanita-wanita yang insya Allah dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wanita dia menyegerakan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zaujiha. Seorang wanita tidak bisa dia menunaikan hak Allah, menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa menunaikan kewajiban kepada suaminya. Masya Allah. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya menunaikan kewajiban kepada suami itu harus didahulukan daripada menunaikan hak Allah namun yang sunnah. Jadi kalau ibadah sunnah ini tinggal dahulukan suami. Lagi sholat sunnah tiba-tiba suami memanggil, maka tinggalkan sholat sunnahnya, penuhi permintaan suami kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang wanita berpuasa wa ba'luha syahidun illa biizni. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada di situ ketika suaminya tidak mengizinkan. Tapi kalau mengizinkan boleh. Baik, Masya Allah. Berarti Masya Allah. tergesa-gesa dalam melayani suami, dalam hal maksudnya banyak hal gitu ya. Banyak hal, menyegerakan untuk melayani suami. Insya Baik, Allah. Masya Jangan Allah. ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Terima kasih Ustaz Bani untuk penjelasannya. Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini tergesa-gesa yang diperbolehkan dalam Islam yaitu berhubungan dengan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kira-kira apa nih? Subhanallah. Amalan yang dibolehkan. Berapa hari lagi Ustaz? Bentar lagi mau Ramadan. Ramadan tinggal 81 hari lagi. Wah, Masya Allah. Masya Kalau gitu Allah. kita pelajari nih amalan yang dibolehkan di bulan Ramadan yang kita boleh tergesa-gesa melakukannya. Ustaz saya mohon penjelasannya Ustaz. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dengarkan kalau bulan suci Ramadan itu ada 2 kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Ya.
ya ketika dia berbuka puasa Ya. dan ketika nanti panen pahalanya, ketika Oh. nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Masya Subhanallah. Kira-kira Mas Soni, kebahagiaannya orang berbuka puasa tuh apa? Minum. Minum. Kebahagiaannya ada makanan banyak tuh apa? Bisa dimakan semua. Sebenarnya kebahagiaannya orang berbuka puasa itu bukan karena banyaknya makanan, banyaknya minuman atau kebahagiaan karena dia minum, bukan. Tapi kebahagiaannya orang yang berbuka puasa karena dia berhasil puasa. Wah. Sebenarnya bahagia yang paling tinggi itu bukan karena kita udah minum. Minum mah selesai udah selesai gitu. Oh, iya. Makan mah makan dikit aja tuh udah kenyang gitu. Makan berhasil. Tapi yang membuat kita bahagia adalah nih gue berhasil nih sampai maghrib nggak Oh, bolong iya, puasanya. bener. Ini saya berhasil melewati di antara godaan teman-teman saya ngajakin bucok. Ya kalau bahasa kita bucok tuh buka coko-coko. Buka Buka coko. sembunyi-sembunyi gitu ya. Oh. Buka puasa sembunyi-sembunyi. Berhasil melewati itu semua. Dan sendirian di rumah. Kalau kita buka kulkas minum tuh gak ada yang lihat sebenarnya. Kita makan tuh gak ada yang tahu. Kita ke warteg, wartegnya udah pakai horden tinggi gitu ya, blackout gak ada yang Iya. bisa lihat dari luar. Blackout. Iya, hordennya yang blackout gitu gak ada yang bisa lihat dari luar. Tapi kita berhasil melewatinya. Itu yang dikatakan sangat bahagianya seorang yang berpuasa adalah ketika mereka berbuka puasa. Maka selanjutnya yang dilakukan untuk bersegera, yang dianjurkan untuk segera melakukannya adalah berbuka puasa. Subhanallah. Karena banyak orang nunda-nunda buka puasa. Sok kuat dia, subhanallah. Ya Allah. Apalagi kalau acara buka puasa di rumahnya. Udah tamu aja duluan. Ayo Pak silakan Pak, makan Pak. Ayo dikasih tuh anak yatim semuanya orang. Ini tamu duluan. Tuan rumahnya enggak buka puasa dulu. Harusnya batalkan puasa kita dulu. Segera batalkan puasa kita baru melayani tamu. Atau siapkan semuanya. Jangan karena kita tuan rumah. Ayo Pak silakan. Ayo Bapak makan juga. Udah gampang mah tuan rumah mah gampang belakangan. Iya, gitu. iya, itu benar. Enggak. Tapi segera berbuka puasa juga. Kenapa? Satu, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbahagia ketika mereka berbuka puasa karena mereka berhasil melewati kewajibannya. Yang kedua, dikhawatirkan makruh puasanya. Kalau menunda-nunda ya ini buka puasanya. Nanti aja masih kuat sampai tarawih pun masih kuat Ya nih. Allah. Ya, enggak buka puasa tarawih 20 rakaat juga masih kuat. Enggak kayak gitu. Harusnya dia juga berbuka puasa, segera berbuka puasa. Yang ketiga, termasuk daripada sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau sahur tuh ngikutin apa waktu imsak? Waktu imsak yang diikuti adalah waktu yang paling lama gitu ya. Ya. Jadi cari yang mana yang paling lama azan subuh. Lihat daerah mana. Tapi kalau buka puasa segera cari yang mana segera azan. Makanya Trans TV itu bagus kalau Ramadan. Kenapa? Termasuk yang paling tepat waktu. Wow. Azannya karena banyak kan diselesaikan dulu acara TV-nya baru azan. Jangan, tapi segera azan, subhanallah. Kenapa? Karena ternyata kita juga termasuk sunnah ketika menyegerakan buka puasa. Termasuk muadzin. Muadzin batalin dulu puasanya baru dia kumandangkan baik. azan. Berarti kalau mau mendapat rahmat Allah dan pahala harus bersegera untuk membuka puasa. Betul. Kalau karena di mengikuti masjid sunnah Nabi. saya di Makassar itu diumumkan dulu selamat menunaikan ibadah, selamat berbuka Berbuka puasa. puasa. Ya. Selamat berbuka puasa. Setelah itu muazinnya makan dulu. Hah? Iya. Habis itu baru aja. Baru azan. Oh baik, setiap daerah. Kami segenap pengurus Masjid Nurul Ihsan mengucapkan selamat berbuka puasa. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana sudah menceritakan daerahnya. Jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada segmen tanya dong Ustaz, tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.